Halo, bertemu lagi dengan saya Andi Wahyudi dari Motor1.com Indonesia. Saat ini saya berdiri di samping Porsche Macan. Porsche Macan ini adalah SUV kedua dari Porsche setelah sebelumnya Porsche merilis Porsche Cayenne. Nah, Porsche ini disebut Macan karena memang dia diambil dari nama bahasa Indonesia yaitu macan. Pada saat peluncurannya, Porsche mengumumkan bahwa nama Macan itu memang diambil dari nama Indonesia. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Persoalannya, orang-orang bule sana sering menyebut macan dengan makan. Jadi makan macan. Macan makan. Apalah arti sebuah nama. Sekarang kita akan membedah 10 hal menarik tentang Porsche Macan ini. Yang menarik dari mobil ini adalah grillnya. Di balik grill ini, dia memiliki bilah yang mengatur keluar masuknya udara ke dalam ruang mesin, sehingga mesin mendapat pasokan udara yang lebih baik. Tampilan grillnya lebih baik daripada model sebelumnya dan terlihat sangat sporty. Porsche Macan ini hadir dengan headlamp LED terbaru, sehingga penyinaran lebih baik dan merata. Headlamp LED ini memberikan kenyamanan berkendara saat melintas di jalan yang minim penerangan. Headlamp Porsche Macan bisa disetting secara otomatis. Lampu akan menyala otomatis saat berkendara berada di daerah yang minim penerangan. Pada bagian belakang, Macan hadir dengan desain lampu yang baru berupa koneksi antara lampu bagian kiri dan kanan. Model ini memberikan penerangan belakang yang maksimal dan menjadi gaya yang dipakai pada model Porsche lainnya. Macan dilengkapi dengan air suspension yang membuatnya memiliki tingkat kenyamanan premium. Dengan air suspension ini, Porsche Macan tetap nyaman dan terasa mantap melintasi beragam kontur jalan. Yang menarik, air suspension ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Tingkat ground clearance Macan bisa diatur. Demikian juga saat akan melintasi jalur off-road. Suspensi Macan bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. Yang menarik dari Porsche Macan ini adalah tombol pembuka bagasinya. Biasanya kalau mobil lain menggunakan tombol di seputar sini atau menggunakan sensor di bagian bawah.
Tapi untuk Porsche Macan ini menggunakan tombol yang ada di wiper. Dia terbuka secara otomatis. Bagasi Porsche Macan ini cukup besar. Kira-kira dia bisa menampung 3 atau 4 koper besar yang juga tingginya ini lumayan tinggi dan lebar. Menariknya lagi, bagasi ini bisa bertambah kapasitasnya dengan melipat kursi bagian tengah dengan komposisi 40, 20, 40. Sehingga bisa didapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar. Sementara saat bangku tidak dilipat, penumpang tetap bisa mengakses bagasi dengan membuka sandaran kursi tengah, tanpa harus membuka pintu bagasi belakang. Pada bagian bagasi ini, Porsche menyediakan tombol untuk menurunkan ketinggian bagasi, yang berfungsi memberikan kemudahan saat menaruh barang. Selain itu, bagasi Macan juga dilengkapi dengan power outlet untuk mencharge handphone maupun barang elektronik lainnya. Satu lagi yang menarik yang ditawarkan oleh Porsche Macan adalah ruang interiornya. Seperti yang bisa kita lihat pada ruas dashboard, semua terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Dia soft touch ya bagiannya. Kemudian juga dari kemudi ini mengadopsi dari gaya Porsche 718 Spider, di mana lengkap dengan tombol-tombol infotainmentnya. Dan yang menarik di sini, layar infotainment itu ditempatkan di ruas tengah dan semua terkesan rapih. Pemasangannya sangat presisi dan rapih. Kemudian juga bagian konsol tengah, tempat duduk, jok, dia bisa diatur dengan otomatis. Jadi kita hanya cukup menggerakkan tombol-tombol yang ada di bagian samping, bisa diatur posisinya, maju mundur, tinggiannya sesuai dengan postur tubuh kita atau postur tubuh pengemudi. Dan ini yang luar biasa dari Porsche Macan, interiornya sangat memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang secara keseluruhan. Juga untuk bagian atas ini, untuk membuka sunroof dan juga lampu-lampu. Nah, Porsche menaruhkan semua ini, mengemasnya dalam kemasan yang eksklusif dan istimewa. Paduan desain ergonomis pada dashboard dengan layar infotainment yang modern menciptakan kesan mewah dan elegan. Layar infotainmentnya juga komplit, dengan begitu banyak fitur menarik, mulai dari pemutar audio-video hingga koneksi Bluetooth yang bisa tersambung ke perangkat smartphone. Satu yang menarik dari layar infotainment Porsche ini adalah pengaturan audio di dalam mobil. Audio bisa diatur untuk pengemudi saja, atau bahkan untuk penumpang belakang saja, serta didukung speaker Bose untuk kualitas audio yang lebih jernih. Bicara keamanan kabin, Porsche Macan telah menyiapkannya dengan baik. Kursinya memiliki lapisan kulit berkualitas dengan desain yang ergonomis. Pengemudi dan penumpang depan ditopang jok yang dapat diatur secara elektronik. Sedangkan tempat duduk belakang, joknya dirancang khusus demi menunjang kenyamanan penumpangnya. Hal menarik lainnya dari Porsche Macan yaitu center console atau konsol tengah. Porsche mendesain konsol tengah dengan presisi yang tinggi dan kompak.
Pengemudi dapat dengan mudah mengoperasikan fitur di konsol tersebut. Pada konsol tengah terdapat pengaturan suspensi, pengaturan AC, penyesuaian ketinggian kendaraan, penggunaan off-road, dan banyak fitur lainnya. Semua fitur tersebut bisa difungsikan hanya dengan menekan tombol yang ada di konsol tengah. Hal istimewa yang ditawarkan Porsche Macan yaitu Multi Information Display atau MID yang ada pada cluster meter. Fitur ini menyajikan banyak menu seperti informasi kondisi kendaraan, tekanan ban, jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar, serta navigasi. Dengan adanya navigasi pada MID ini, pengemudi mendapatkan kemudahan untuk mencapai tujuan tanpa harus kehilangan konsentrasi berkendara. Karena fitur ini terletak persis di depan pengemudi. Satu lagi yang menarik dari Porsche Macan ini yaitu adanya sport button. Dengan sport button ini kita bisa mendapatkan tarikan akselerasi yang lebih instan dan lebih responsif dari sebelumnya. Kita coba ya. Porsche Macan juga menawarkan kenikmatan berkendara dengan hadirnya panoramic sunroof. Dengan panoramic sunroof, pengemudi dan penumpang bisa merasakan suasana yang berbeda saat berkendara. Bisa dibuka tutup secara otomatis sehingga membuat perjalanan terasa menyenangkan. Porsche menghadirkan 4 pilihan untuk model Macan ini. Model yang kami uji adalah Porsche Macan yang merupakan entry level dari keluarga Macan yang memiliki power 252 PS dengan kemampuan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 6,7 detik dan kecepatan maksimal 227 km per jam. Model kedua yaitu Porsche Macan S dengan power 354 PS, akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 5,3 detik, dan kecepatan maksimal mencapai 254 km per jam. Model ketiga yaitu Porsche Macan GTS, memiliki power 380 PS, akselerasi 4,9 detik, dan kecepatan maksimal 261 km per jam. Model terakhir yaitu Porsche Macan Turbo, memiliki power 440 PS, akselerasi 4,5 detik, dan kecepatan pamungkas 270 km per jam. Demikian tadi hal-hal yang menarik yang ada di Porsche Macan ini. Porsche Macan yang merupakan SUV kedua setelah Cayenne, menawarkan sebuah performa yang luar biasa dan sangat menyenangkan untuk kendarai. So, pantau terus video kami di motorone.com Indonesia, juga pantau terus di sosial media kami, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. So, kita nikmatin yang satu ini.